Halo, ketemu lagi dengan saya Intan Arlita di Intan's Rooms. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu hal yang kayaknya nih kalian generasi sekarang harus memahami hal ini. Udah sering dong dengar dengan yang namanya self rewards. Nah, ya kan biasanya orang mengatakan bahwa boleh dong kita membahagiakan diri sendiri ya kan di saat kita sudah bekerja, mungkin kita udah kuliah atau aktivitas yang sangat padat, akhirnya kita bisa memberikan self reward buat diri sendiri. Boleh-boleh aja, tapi hati-hati jangan sampai terjebak alih-alih dengan alasan memberikan self rewards untuk diri kita sendiri, tapi sebetulnya kita menjebak diri kita di masa depan untuk hal yang namanya gak punya duit. Kok bisa? Iya, karena sekarang banyak banget self rewardnya itu ucapannya adalah pengen deh liburan ke sini, pengen deh jalan-jalan ke sana, pengen deh beli barang-barang branded. Bukannya nggak boleh, boleh banget. Tapi terkadang kita tuh tidak melihat frekuensinya. Terlalu sering dan berlebih juga ini bukannya self reward, tapi hati-hati bisa menyebabkan kebangkrutan di masa depan kalian. Nah, ini ada data yang mungkin bisa menjadi awareness buat teman-teman semua, khususnya generasi muda nih, untuk kita jangan sampai kebablasan dengan self rewards ini. Oke, yang pertama, data yang menarik mengenai pengeluaran generasi Z dan milenial. Ternyata generasi milenial dan generasi Z ini jarang mengalokasikan uangnya secara khusus untuk tabungan dan jarang mencatat pengeluaran mereka. Ayo, ini data loh yang mengatakan. Ingat-ingat deh, seberapa sih sering kalian mencatat pengeluaran kalian, ya kan? Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan seberapa sering juga bahwa kalian mengalokasikan uang kalian ini untuk ditabungkan, ya. Yang kedua, ini fakta juga karena ini data ya, yaitu Gen Z juga jarang mengalokasikan uangnya secara khusus untuk tabungan. Ya, sama dengan yang awal nih, tapi ini lebih lengkapnya lagi. Karena banyak dari generasi Gen Z yang lebih dahulu membeli sesuatu yang mereka kepengen daripada mengalokasikan uangnya untuk ditabung. Sehingga ya, ini bisa mengganggu pengeluaran kewajibannya yang sebenarnya harus lebih dulu dia keluarkan demi kesenangannya. Lalu yang ketiga ada lagi nih, masih berhubungan dengan self reward tadi. Jadi data dari survei yang dilakukan oleh Red Doors menunjukkan adanya 67% Gen Z dan milenial melakukan liburan lebih untuk tujuan menghilangkan stres. Dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, liburan itu untuk quality time. Jadi kenapa akhirnya dikit-dikit kita liburan? Karena namanya stres itu kan kehidupan sehari-hari. Kebayang nggak kalau setiap alasan stres kalian harus liburan? Berapa banyak tuh boncosnya pengeluaran kalian? Nah, kira-kira apa sih penyebab borosnya generasi Z dan milenial ini? Oke, karena ada datanya tadi sebenarnya ini untuk membuat kita mawas diri nih ya. Tapi ada penyebabnya. Yang pertama adalah efek dari pandemi COVID kemarin. Jadi ternyata efek pandemi kemarin yang kita di lockdown, gak bisa kemana-mana selama bertahun-tahun itu, menimbulkan rasa balas dendam. Karena kemarin gak bisa ngapa-ngapain, kemarin gak bisa jalan-jalan, gak bisa kumpul-kumpul, gak bisa kongkol-kongkol, akhirnya itu semua dilakukan saat ini juga. Dan ini menyebabkan balas dendam yang berefek kepada keborosan. Lalu yang kedua, ada yang namanya, ini bahaya nih, ini data lagi nih. Jadi, ada data yang mengejutkan nih, di tahun 2023 ternyata rata-rata Gen Z atau milenial menghabiskan sekitar 400 US dollar, wow, atau 6,2 juta per bulan untuk hal-hal yang tidak penting. 6,2 juta per bulan untuk hal-hal nggak penting. Gajinya berapa? Ini kan yang harus hati-hati ya. Tapi ini data, ini fakta yang harus kita jadikan awareness supaya kita nggak termasuk dalam generasi yang seperti ini. Kemudian ada lagi nih, sementara untuk pengeluaran generasi Gen X, ya tadi kan Z dan milenial nih. Kalau Gen X itu 4 juta per bulan pengeluarannya untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau baby boomer, yaitu orang tua kita, nenek kakek kita gitu ya, itu lebih hemat, 3 juta per bulan untuk pengeluaran yang nggak penting. Jadi sebenarnya hati-hati loh, keborosan ini bisa menyebabkan kebangkrutan di masa depan kita. Nah, sebenarnya gimana sih kita harusnya mengelola keuangan supaya self rewards bisa berjalan, tapi kita juga nggak mengalami hal-hal buruk, terutama di area financial di masa depan. Yang pertama tentu kalian harus tahu bahwa udah tahu self rewardnya mau enak-enak, maka kita harus memikirkan, yuk kira-kira bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari skill saya yang mana ya, gitu. Jadi kita harus berpikir pengen rewardnya yang oke, tentu kita harus mencari penghasilan atau side income yang juga menghasilkan, terutama dari skills yang kita miliki. Lalu kedua, nah ini dia nih, kalian harus belajar bagaimana caranya mengelola keuangan dengan bijak ya. Yang paling penting, yang paling basic banget, kalian harus bisa membeli barang itu karena kalian butuh, bukan karena kalian inginkan.
Karena kalau butuh itu ada limit, ya kan? Kita butuh makan, sekali makan ya udah kenyang. Tapi keinginan itu dia yang no limit dan ini yang menyebabkan kita menjadi boros. Lalu yang ketiga adalah atur batasan kenaikan pengeluaran. Jadi coba deh kalian mulai tiap bulan keluarin berapa kewajiban kalian dan buat batasan sehingga kalian berusaha disiplin kepada diri sendiri, terutama di area pengeluaran keuangan. Lalu yang keempat, menabung ya. Ini kayaknya sesuatu yang dari zaman dulu udah diomongin ya. Menabung itu supaya kita kaya di kemudian hari. Tapi beneran deh, walaupun sedikit tapi bisa menjadi bukit. Daripada kita mengutamakan gaya hidup sekarang dengan tagline yang penting happy saat ini. Iya sih, happy saat ini, tapi jangan sampai di masa tua justru kita nggak punya apa-apa ya. Jadi kesadaran ini harus kalian miliki agar self rewardnya bisa berjalan, tapi finansial kita di masa depan juga tetap terjaga. Oke?